Ini untung aja loh, masyarakat itu nggak bergelombang aksi. Gua sekalian aja di sini komporin. Harusnya, iya. Ya kan? Bila perlu nanti HMI akan turun aksi mengawal kasus Novel Baswedan. Gitu. Ya kan? Nah bang, gue juga punya ini sih bang, pemikiran yang kalau misalkan kita tuh kalau kesel sama orang nggak usah kayak misalkan dari UTE atau apa, udah langsung pakai kekerasan aja setahun kelar. Terus tinggal bilang nggak sengaja, bener nggak sih? Jadi kan orang mempunyai kesan seperti itu. Jadi jalan kekerasan adalah jalan yang paling minim di mata hukum gitu. Ya tergantung bagaimana pesanannya. Oke. Kan gitu. Kalau pembackup ente ya dalam kantong kutip di sini kuat gitu ya. Kuat ya itu bisa 1 tahun seperti yang sekarang terjadi kan gitu. Ini gua lancang aja. Gak apa-apa, kita emang harus berani bang sebagai anak muda. Tapi kalau nenek yang ngambil singkong karena nggak punya backup itu lebih dari 1 tahun hukumannya. Bahkan ada kasus yang serupa itu paling minim 3,5 tahun, ada yang 10 tahun yang minuman air keras kan. Maksud gua ya welcome to Indonesia gitu loh. Keadilan bisa diperjualbelikan. Ya makanya itu menjadi citra penegakan hukum ya. Saya kira ini harus menjadi pembelajaran yang luar biasa bagi pemerintah ya. Kalaupun ini harus dibenah, saya kira harus segera dibenah terkait penegakan hukum di Indonesia. Karena ini menyita perhatian publik ya. Tapi kalau dibenah nanti kelihatan semua dalangnya. Padahal kan dalangnya ada di nah gitu bang. Jadi kalau misalkan menurut lo bang ya, kayak semacam kasus Novel Baswedan ini menjadi perhatian publik yang cukup besar. Otomatis orang tuh udah melek. Jadi mungkin menurut gua di samping ada dampak negatif, kita harus punya dampak positif juga bang. Walaupun memang dampak negatifnya ini begitu besar. Nah kalau misalkan sepernyataan lo, apa sih dampak positif dari ketidakadilan ini gitu loh? Pasti kan ada lah sisi positifnya gitu. Kalau gue sih ngeliat nggak ada sisi positifnya gitu. Iya Justru sih. ini penegakan sih, hukum ya yang sangat negatif. Orang dirugiin loh. Orang cacat seumur hidup loh. Iya, gue goblok banget. Ya kan? Sehingga apa namanya? Ini untung aja loh. Masyarakat itu nggak bergelombang aksi secara belum. Tenang aja, itu semua sudah diatur, Bu. Ya kan, nggak seperti di Amerika ya. Ketika ada peristiwa hukum, ya kan. Untung aja ini masyarakat Indonesia masih ada hati nurani yang baik terhadap pemerintah. Bang, hati-hati, itu juga kan? Bisa jadi ada yang menyelusup, Bang. Gitu ya. Udah gua sekalian aja di sini komporin. Harusnya iya. Ya kan? Bila perlu nanti HMI akan turun aksi mengawal kasus Novel Baswedan. Gitu. Ya kan? Ya kan minta penegakan hukum itu boleh tuh. Tapi cuman gini, jangan kemudian ranah ini dibawa politik ya. Kita gerakan ini karena atas dasar kemanusiaan kan gitu. Peristiwa kemanusiaan yang begitu luar biasa dialami oleh Novel Baswedan ketika mencari keadilan untuk penegakan hukum, cuman 1 tahun gitu. Dia cacatnya seumur hidup loh. Apa kita cobain ke pejabat gitu ya? Gitu. Bisa share. Video ini nanti share ke pejabat Polri, ya kan? Supaya bagaimana kegelisahan masyarakat itu atas penegakan hukum Novel Baswedan. Cuman perlu kita juga, gini ya, gue juga menilai. Hati-hati tuh. Ya kan, menilai bahwa kasus Novel Baswedan ini harus betul-betul murni ya atas dasar kemanusiaan kita. Respon kita terhadap Novel Baswedan itu atas dasar kemanusiaan. Benar. Kita tahu juga Novel Baswedan juga sebelum-sebelumnya juga melakukan peristiwa hukum. Benar. Gitu kan, dia tersandung oleh hukum-hukum gitu kan. Cuman kan itu juga harus balance saya kira ya kan. Kita harus juga melihat jernih kan peristiwa ini gitu. Oke lah, kalau dalam hal kekerasan yang dialami oleh Novel Baswedan kita harus berjuang. Benar. Gitu. Jangan kemudian juga akhirnya gini, orang kebal terhadap hukum gitu loh. Itu udah cerita lama, Bang. Iya makanya, itu kan harus dibenahi gitu loh. Gue greget gitu loh. Gue greget bener ngelihat fenomena kok tebang pilih begini gitu loh. Hukum itu nggak berlaku bagi elit-elit politik. Harun Masiku sampai hari ini belum ketangkep.
belum ada. Hilang gitu sama dia. Kan gitu. Kok ini ya ampun, lemah banget sih KPK gitu kan. Kalau kita benturin dengan peristiwa-peristiwa lain ya. Jiwasraya juga. Kan begitu. Ini banyak kasustik yang bersentuhan dengan elit politik itu negara betul-betul lemah. Nah, ya oke lah, ayo gitu loh. Benahi ini semua gitu loh. Kepada instansi Polri, KPK, ya penegakan hukum gitu. Jangan kemudian ini tebang pilih. Gitu kan. Nggak boleh semua di mata hukum harus sama. Kan gitu. Itu prinsip-prinsip keadilan kan begitu. Kita menjunjung tinggi loh, ada di silanya, di Pancasila itu, keadilan sosial gitu. Nggak boleh tebang pilih. Nah, kalau misalkan untuk ini Bang, kayak misalkan ini kan akan menjadi terus-menerus keadilan hukum sebelah mata dan sebagainya. Iya. Kalau misalkan dari sisi anak muda gitu, apa dulu yang harus dibenahi, Bang? Apa harus yang diperhatikan? Ini kan kita harus memulai dari muda dulu ya. Ya, respon kita terhadap peristiwa sosial kemasyarakatan, ya pada umumnya permasalahan bangsa. Hari ini pemuda harus bersatu, ya kan? Bagaimana menyatukan visi misi terhadap situasi perkembangan permasalahan bangsa kita, ya kan? Harus menjadi satu padu. Gerakan kita murni terhadap kegelisahan masyarakat, ya peristiwa-peristiwa yang memang menyengangkan hari ini, gitu kan? Nah, itu harus menjadi gelombang gerakan pemuda, ya kan? Makanya nih organisasi-organisasi tingkat nasional yang hari ini menjabat, ya kan? Jangan kemudian kita akibat COVID ini tidak bergerak. Ya mudah-mudahan dengan direkamnya ini melalui podcast ini ya, gerakan mahasiswa, pemuda, elemen di nasional juga bisa bergerak bersama-sama, gitu kan? Untuk mengawal proses-proses hukum di Indonesia, bukan hanya kasustik Novel Baswedan, semua hajat hidup orang banyak yang memang belum mendapatkan keadilan, penegakan hukum, gitu kan. Ini menjadi problem yang penting, saya kira yang harus dibenahi. Maka dari itu, ya kita harus mempunyai kepedulian terhadap peristiwa-peristiwa kebangsaan kita, ya kemasyarakatan kita, ya yang ini harus kita perjuangkan. Anak muda harus bersatu padu mengawal kebijakan pemerintah, ya apalagi penegakan hukum. Bila perlu pasca COVID kalau memang betul kondisinya normal, turun aksi di jalan. Para HM yang awal ya, paling depan ya. Bisa jadi kan gitu. Terus sama Bapak Mahfud MD, Pak. Enggak lah, dia kan udah nyaman, Bang. Udah nyaman duduk gitu loh maksudnya. Nah Bang, untuk closing statement deh, misalkan buat pemerintahan gitu, apa sih pesan dari segala moral atau hukum atau apapun lah yang ingin lo sampaikan gitu? Ya, pemerintah sebagai organisasi tertinggi di negara kita yang memang punya kewenangan kebijakan ya. Benar. Yang bersentuhan langsung dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat ya. Hati nurani itu loh yang sangat dipenting hari ini. Hati nurani itu menjadi rasa atau balutan ketika dia menjadi pejabat publik ya. Hari ini rezim hari ini yang berkuasa balik lagi kepada hati nuraninya. Jadi artinya rezim sekarang nggak punya hati nurani gitu? Kalau dalam konteksnya, ya, kalau dalam penanganan kasus Novel Baswedan nggak punya hati nurani. Orang cacat seumur hidup loh, ya kan? Cuman diganjar hukuman 1 tahun. Bayangin orang. Iya bener ya. Mata itu kan menjadi hal utama bagi kehidupan manusia kan gitu. Orang dibuat buta. Tapi gini Bang, mungkin bisa. Berarti ini bukan closing statement. Iya. Masih lagi. Tapi gini Bang ya, gue ngelihat ya, kayak misalkan ini kan jaksa gitu ya. Apakah bisa dikaitin nggak sih sama kepresidenan gitu? Yang artinya sebenarnya kan presiden itu tidak bisa mengintervensi untuk dunia hukum ini Bang. Tapi sepenglihatan lu gimana? Ya oke lah, presiden itu nggak ada intervensi. Cuman kan di belakang ini kita nggak tahu kaki-kaki presiden, tangan-tangan presiden, atau tangan-tangan partai koalisi, gitu kan? Atau elit-elit yang memang hari ini di belakang penguasa, gitu kan? Ya memainkan perannya, kan begitu. Memainkan perannya, ya sehingga terjadi tuh klik, ya kan?
Nah, tombolnya keklik semua nih. Oke, ya terjadi dengan demikian. Walaupun Jokowi nggak tahu, sehingga netizen ya kan atau masyarakat media sosial itu rame-rame menyerbu Jokowi. Nah, sehingga nanti Jokowi bilang ke media kan, ya jumpa pers. Saya nggak tahu, bukan urusan saya itu. Saya nggak intervensi dan itu normatif lah. Itu hal biasa saya kira. Ya akhirnya menjadi citra yang negatif penegakan hukum yang dialami oleh Novel Baswedan, dan itu menjadi perhatian publik. Kan masyarakat awam yang nggak tahu juga melihat pemberitaan seperti ini, ya prihatin. Orang dibuat buta dengan hukuman 1 tahun. Iya, benar. Lalu kemudian ada statement ini bahwa tidak ada unsur kesengajaan, kan miris, ya kan? Miris itu kalau kita punya hati nurani dan atas dasar kemanusiaan. Mungkin nanti bisa kita cobain gitu, atau enggak kalau misalkan ini para fanatik gitu ya, ini bisa ngelihat atau misalkan karma lah, berdoa untuk karma, jadi bisa kejadian. Nggak boleh kayak gitu, nggak boleh jahat. Di dalam hati aja jahat. Oke deh Bang, thank you banget ya buat sharing di Novel Baswedan ini. Semoga sebagai anak muda kita tetap peduli, dan gua rasa harus. Dan gua rasa pun akan ada saatnya hukum bisa ditegakkan dengan keadilan. Entah itu 100 tahun, 200 tahun lagi. Untuk saat-saat ini mungkin gue ngeliat nggak bisa, Bang. Ya, kalau kita punya keyakinan ya terhadap Tuhan yang Maha Esa, ya, kalau keadilan penegakan hukum di dunia nggak bisa ditegakkan, nggak bisa seadil-adilnya, ya kita tunggu aja keadilan Tuhan. Amin ya Allah. Jadi thank you banget brother and sister, thank you banget ya Bang ya buat temenin gue. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share video gue.